Puji nama Tuhan, kembali jumpa lagi dengan sahabat Teva Murtadin Indonesia, channel yang selalu membahas tentang orang-orang yang baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kali ini kesaksian datang daripada seorang Muslim yang menerima Tuhan Yesus. Ya, seorang anak muda yang luar biasa. Ya, berita mujizat. Pemuda ini bernama Fajar Tri S, 27 tahun. Dengan latar belakang sebagai seorang Muslim, memberikan kesaksian tentang mujizat yang dia alami. Mujizat itu adalah ketika dia bertemu Yesus secara pribadi. Wow, luar biasa. Orang Kristen jarang untuk bertemu dengan Tuhan atau Yesus yang dipercayai atau yang diimaninya. Tetapi Tuhan berkehendak berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya Dia, yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satunya adalah Fajar Tri. Ya, ini adalah kesempatan dan juga satu momen yang tentunya indah, satu momen yang tentunya sangat indah yang diidamkan oleh semua orang percaya atau orang Kristen. Saat kelas 5 SD, Fajar terkait dengan atau terikat dengan game online. Semakin hari semakin kecanduan game online. Bolos sekolah menjadi rutinitas sehari-harinya demi bermain game online. Tak hanya itu, untuk memenuhi hasratnya bermain game online yang butuh tidak sedikit uang untuk dia mulai bermain. Dan hal yang konyol dia lakukan adalah karena butuhnya dana dan dia masih kecil, belum bisa mencari uang sendiri, lalu kemudian dia mulai mencuri dari hal yang kecil, yaitu mulai dari rumah. Berawal dari mencuri uang dari orang tuanya, kemudian mulai mencuri uang orang lain. Tak hanya sampai di situ, dia nekat mencuri uang berjuta-juta dari orang lain. Uang sekolah pun lenyap untuk bermain game online. Wow, sangat keterlaluan bagi seorang anak. Ya, tentunya bagi orang tua pasti akan marah dan kecewa kalau memiliki anak yang tidak menghormati, menghargai perjuangan orang tua dalam hal mencari uang. Setelah lulus SMP, Fajar berkeinginan untuk tidak melanjutkan sekolah. Tetapi di dalam benaknya dia harus tetap sekolah. Hal itu hanya untuk mendapat uang saku dari orang tua. Dan uang itu untuk bermain game online. Iya, ini adalah salah satu berita yang tentunya bagi kita yang menonton agar menjaga anak-anak kita, didik mereka dengan baik, ya, tentang akhlak, tentang menghargai orang tua, menghormati orang lain, dan juga menghargai rezeki yang diberikan. Boleh bermain, tetapi jangan sampai permainan itu merusak pikiran daripada anak itu sendiri. Sama seperti Fajar ini. Fajar sempat bersekolah di sebuah SMK negeri di kota Solo, tetapi hanya bertahan 3 bulan. Kebiasaan membolos yang belum hilang darinya membuat pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkannya dari sekolah. Saat itu Fajar mulai putus sekolah selama 2 tahun dan banyak membuang waktu di game online. Bukan karena orang tuanya tidak mampu membiayai, tetapi mereka sudah tidak percaya dengan Fajar. Iya, satu hal yang tentunya sangat merugikan kita adalah ketika kita kehilangan kepercayaan orang lain. Apalagi kita kehilangan kepercayaan daripada orang tua, ya. Yang mungkin kita bisa lakukan adalah berubah. Namun kalau kita berubah pun tidak mudah untuk kita bisa merebut kembali yang namanya kepercayaan orang lain. Kalau orang tua mungkin masih ada toleransi untuk bisa menerima dan mempercayai kita kembali, ya, mencoba.
Tetapi satu hal yang admin selalu sampaikan adalah jaga kepercayaan. Jangan sampai itu hilang daripada kita. Jangan pernah mencoba untuk membuat sesuatu yang mengecewakan orang lain. Lanjut, sampai suatu waktu dia bertemu dengan teman lama yang dulunya juga bermain game online bersama. Seorang teman ini yang menawarkan untuk membiayai Fajar bersekolah kembali. Wow, luar biasa. Dia bertemu dengan orang baik. Ya, teman yang baik. Fajar bertanya-tanya kepada temannya, kenapa mau membiayai sekolahnya? Satu jawaban dari temannya yang membuat dia tersentak adalah, mungkin itu jawaban Tuhan untukmu. Wow, luar biasa. Di saat kedua orang tua dan keluarga tidak percaya, tapi ada satu orang yang benar-benar percaya pada Fajar. Ya, puji Tuhan, tentunya adalah Tuhan yang mempercayai niat daripada Fajar, karena Tuhan tahu hati. Ya, itulah memang seperti yang admin sampaikan, bahwa ketika walaupun kita sudah berubah atau niat berubah, tapi kalau kehilangan kepercayaan orang lain, itu sulit untuk membangunnya kembali. Satu-satunya yang bisa mempercayai perubahan kita dan niat kita adalah Tuhan, karena Dia tahu isi hati kita. Fajar mencoba masuk ke beberapa sekolah tetapi tidak berhasil, dan akhirnya keputusan temannya menyarankan untuk bersekolah di Surakarta, bahwa sekolah ini tidak bagus dan juga tidak sesuai dengan keimanannya, yang notabene dia seorang muslim. Ya, temannya ini menyarankan untuk masuk di sekolah Kristen. Walaupun hati menolak, tapi karena dia membutuhkan sekolah dan biaya, ya mungkin terpaksa juga dia harus melakukannya. Tetapi teman Fajar ini berkata bahwa walaupun bersekolah di sekolah Kristen, Fajar hanya cukup menimba ilmu saja. Ya, betul sekali. Untuk hal-hal yang bersifat kerohanian, Fajar tidak perlu mengikutinya. Benar sekali, karena iman tidak perlu dipaksakan. Kalau Tuhan yang memanggil, akan otomatis dengan sendirinya dia menawarkan diri untuk percaya kepada Yesus. Tidak ingin mengecewakan teman yang sudah membiayainya sekolah, Fajar mulai serius belajar dan bersekolah. Dia mulai tinggalkan kebiasaan membolosnya dan serius untuk bersekolah. Luar biasa cara Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di suatu siang. Ketika pulang sekolah, handphone Fajar ketinggalan di laci meja kelasnya. Hal itu membuat dia terpaksa kembali ke sekolah dan ingin mengambilnya. Saat kembali ke sekolah, gerbang sudah tertutup. Banyak kelas yang sudah dia berjalan menuju ruang kelasnya. Hal tak terduga terjadi ketika dilihatnya berapa kakak kelasnya sedang berdoa. Wow, luar biasa. Dalam benaknya dia hanya berpikiran betapa kakak-kakak kelasnya sangat kurang kerjaan berdoa di siang hari, yang seharusnya mereka bisa pulang sekolah dan istirahat di rumah. Fajar menghiraukan kakak-kakak kelasnya dan masuk ke kelas, mengambil HP-nya lalu pergi begitu saja. Keesokan paginya ketika Fajar datang kembali ke sekolah, dia melihat pemandangan yang sama. Sekumpulan kakak kelas yang berdoa dengan menangis begitu rupa. Wow, keren sekali. Saat istirahat pun mereka berdoa dan Fajar melihat itu dengan kebingungan di hatinya. Dia sangat bingung. Tentunya bagi orang awam akan bingung, tetapi bagi orang Kristen itu hal yang biasa. Selang beberapa waktu di mana sekolah itu memiliki rutinitas doa pagi bersama, tiba-tiba ada satu hal yang menggerakkan hati Fajar untuk ikut bernyanyi. Wow, tentunya dorongan Roh Kudus mulai bekerja di dalam hati Fajar.
Dari awal dia masuk ke sekolah ini, dia sama sekali tidak mau ikut menyanyi ketika ada persekutuan atau doa pagi di sekolah. Tetapi waktu itu dia mulai membuka mulutnya dan ikut menyanyi satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Wow, luar biasa ya. Ketika admin membaca ini juga, ya tentunya sangat terharu dan juga wow, luar biasa, bangga dengan semuanya ini. Pujian ini yang mulai menggentarkan hati Fajar. Dia mengalami hal yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Rasa damai sejahtera dan tak terasa air mata pun menetes. Puji Tuhan, sama. Kita mengalami hal yang sama karena pujian yang sangat-sangat menyentuh hati dan pujian yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita pasti akan mengalami jamahan daripada Tuhan itu sendiri. Hal itu membuat Fajar mulai mencari tahu apa yang membuat dia damai sejahtera. Siapa Yesus yang teman-temannya sembah dan bagaimana mereka beribadah. Fajar mulai bertanya kepada salah satu temannya, bagaimana menemukan Yesus? Wow, keren. Dia sudah sangat tertarik dan ingin mengenal sosok Yesus. Siapakah dia itu sebenarnya? Dan akhirnya Fajar diajak ke sebuah gereja untuk beribadah. Secara pribadi ada ketakutan yang Fajar rasakan, tetapi rasa takut itu dikalahkan dengan dorongan dalam dirinya. Beberapa kali Fajar datang beribadah di gereja dan menemukan kedamaian. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Fajar dan juga keluarga. Dan harapannya Fajar semakin bertumbuh di sini. Dan menemukan Yesus yang juru selamat, penolong yang sejati, yang selalu mempercayai anak-anaknya tentang perubahan mereka. Tak terhenti di situ, Fajar mengikuti sebuah retreat. Ya, di sanalah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi dan memutuskan meninggalkan kehidupan yang lama dan mulai kehidupan yang baru. Wow, akhirnya bertobat. Ya, hanya Yesus yang bisa membuat manusia berubah. Hanya Yesus yang bisa mempercayai kita kalau kita memang punya niat untuk berubah. Karena dia yang menciptakan manusia, dia yang tahu isi hatinya. Sebelum kita berkata-kata, dia sudah mengetahui dan dia merancang sesuatu yang baik. Jalan kehidupan kita pasti akan. Lalu kemudian Fajar mengambil komitmen menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Hal yang sama yang harus kita juga percaya dan imani, bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong yang ajaib. Hanya Yesus satu-satunya penghibur. Hanya Yesus satu-satunya sumber damai sejahtera. Ya, dari seorang yang sudah tidak dipercayai oleh keluarga, teman, dan juga orang tua, tentunya dipulihkan Tuhan, dan ini tentunya mendatangkan kebanggaan bagi orang tua karena anak mereka telah berubah. Dan bukan manusia yang merubahnya, bukan Allah lain yang merubahnya, tetapi Yesus Kristus yang merubahnya menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru dengan karakter yang baru. Dia yang seorang penipu, dia yang seorang pencuri, dia yang seorang yang sangat hina dan berdosa karena perbuatannya, sehingga dia dikeluarkan dari sekolah. Karena perbuatannya dia tidak dipercaya, tetapi hanya ada satu-satunya jalan dan cara, sosok yang selalu mempercayai kita adalah Tuhan. Itu satu-satunya jalan terbaik yang terakhir. Dan di sini Fajar mengalami pertolongan Tuhan. Dia bertumbuh dengan baik, dia bertumbuh dengan sehat. Lalu kemudian dia menjadi saksi Kristus, selalu melayani bersama-sama dengan teman-temannya, menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Fajar dan keluarga. Kita juga berdoa buat keluarga kita, mengajari mereka dengan hal-hal yang baik, supaya kepercayaan itu jangan sampai hilang, karena kepercayaan itu hilang akan merugikan diri kita sendiri.
Ya, kalau kita dapat dipercaya maka mudah. Ya, ketika kita menghadapi masalah yang sulit, kita menghadapi atau kita membutuhkan pertolongan, maka orang akan mudah menolong kita. Berbeda dengan orang yang sudah tidak dapat dipercaya. Ketika kita meminta tolong terhadap siapapun, kalau dia mengetahui bahwa kita adalah orang yang tidak dipercaya, sekalipun dia memiliki apa yang kita minta atau kita harapkan dari mereka, mereka tidak akan pernah berikan kepada kita, atau mereka akan berkata tidak ada. Ya, mereka tidak akan respect terhadap kita. Itulah sebabnya jaga kepercayaan, hidup di dalam Yesus, jaga kepercayaan, hiduplah dan milikilah rasa takut, dan ingatlah bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk mengikuti Eva Murtadin Indonesia.